Tafsir Surat Al-Ikhlas. Katakanlah, Dialah Allah yang Maha Esa. Allah adalah Rabb Es-Samad. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Keutamaan Surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas memiliki banyak keutamaan, antara lain, 1. Surat ini berisikan sifat Allah Azza wa Jalla. Orang yang mencintainya dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dari Aisyah bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus seorang laki-laki memimpin sekelompok pasukan. Ketika mengimami salat, dia biasa membaca di dalam salat jamaah mereka, lalu menutup dengan Qul huwallahu ahad. Ketika mereka telah kembali, mereka menyebutkan hal itu kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau berkata, tanyalah dia, kenapa dia melakukannya? Lalu mereka bertanya kepadanya, dia menjawab, karena surat ini merupakan sifat Ar-Rahman, Allah yang Maha Pemurah, dan aku suka membacanya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, beritahukan kepadanya bahwa Allah mencintainya. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 7375, Imam Muslim nomor hadits 813 di kitab Sahih beliau 2. Sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Dari Abu Darda, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, apakah seseorang dari kamu tidak mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Para sahabat bertanya, bagaimana seseorang mampu membaca sepertiga Al-Quran di dalam satu malam? Beliau bersabda, Qul huwallahu ahad sebanding dengan sepertiga Al-Quran. Hadits riwayat Muslim nomor 811. Maknanya adalah bahwa kandungan Al-Quran ada 3 bagian, hukum-hukum janji dan ancaman nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Dan surat ini semuanya berisi tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Majmu' Fatawa bab 17 halaman 103. Sebab turun surat Al-Ikhlas ini adalah pertanyaan orang-orang kafir tentang Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana disebutkan di dalam hadits dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu bahwa orang-orang musyrik berkata kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebutkan nasab Rabbmu kepada kami, maka Allah menurunkan, katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Hadits riwayat Tirmidzi, nomor hadits 3364, Imam Ahmad. Nomor hadits 20.714 di kitab Sahih beliau. Hadits ini menunjukkan bahwa surat Al-Ikhlas termasuk surat Makkiyah, dan nampaknya termasuk surat yang awal turun di kota Makkah. Arti ayat dan tafsirnya katakanlah, dialah Allah yang Maha Esa. Imam Ibnu Katsir rahimahullah berkata, yakni, Dia yang pertama dan esa, tidak ada tandingan dan pembantu. Tidak ada yang setara dan tidak ada yang menyerupainya, dan tidak ada yang sebanding dengannya. Kata ini tidak digunakan untuk menetapkan pada siapapun selain pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Dia maha sempurna dalam seluruh sifat-sifatnya dan perbuatan-perbuatannya. Tafsir Ibnu Katsir, para ulama penyusun tafsir Al-Muyassar berkata, katakanlah wahai Rasul, dialah Allah yang esa dengan uluhiyah, hak diibadahi, rububiyah, mengatur seluruh makhluk, asma, was sifat, nama-nama dan sifat-sifatnya.
Tidak ada satupun yang menyekutuinya dalam perkara-perkara itu. Tafsir Al-Muyassar, Allah adalah Es-Samad. Es-Samad adalah satu nama di antara Asmaul Husna yang dimiliki Allah Azza wa Jalla. Penjelasan para ulama salaf tentang makna Es-Samad berbeda-beda, tetapi semua perbedaan itu bisa diterima. Karena maknanya tidak kontradiksi, bahkan saling melengkapi. Oleh karena itu semua arti itu dapat ditetapkan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah keterangan para ulama tentang makna Es-Samad, Rabb, yang segala sesuatu menghadap kepadanya dalam memenuhi semua kebutuhan dan permintaan mereka. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari riwayat Ikrimah. As-Sayyid, penguasa, yang kekuasaannya sempurna. As-Syarif, maha mulia, yang kemuliaannya sempurna. Al-Azhim, maha agung, yang keagungannya sempurna. Al-Halim, maha sabar, yang kesabarannya sempurna. Al-Alim, mengetahui, yang ilmunya sempurna. Al-Hakim, yang bijaksana, yang kebijaksanaannya sempurna. Dia adalah yang maha sempurna dalam seluruh sifat kemuliaan dan kekuasaan, dan Dia adalah Allah yang maha suci. Sifatnya ini tidak layak kecuali baginya. Tidak ada baginya tandingan dan tidak ada sesuatu pun yang menyamainya. Maha suci Allah yang Maha Esa dan Maha Perkasa. Ini pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dari riwayat Ali bin Abi Thalhah radhiyallahu anhu. Yang Maha Kekal setelah semua makhluknya binasa. Ini pendapat Al-Hasan radhiyallahu anhu. Al-Hayyu Al-Qayyum, yang Maha Hidup, Maha berdiri sendiri dan mengurusi yang lain, yang tidak akan binasa. Ini pendapat Al-Hasan. Tidak ada sesuatu pun yang keluar darinya dan Dia tidak makan. Ini pendapat Ikrimah. Es-Samad adalah yang tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Ini pendapat Ar-Rabi bin Anas. Yang tidak berongga. Ini adalah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, Said bin Musayyib, Mujahid, Abdullah bin Buraidah, Ikrimah, Said bin Jubair, Atta bin Abi Rabah, Atiyah al-Aufi, Ad-Dahak, dan As-Sudi. Yang tidak memakan makanan dan tidak minum minuman. Ini pendapat Asy-Syabi, cahaya yang bersinar. Ini pendapat Abdullah bin Buraidah. Imam Tabarani rahimahullah berkata, semua makna ini benar. Dan ini semua merupakan sifat penguasa kita, Azza wa Jalla. Dia adalah tempat menghadap di dalam memenuhi semua kebutuhan. Dia adalah yang kekuasaannya sempurna. Dia adalah Es-Samad. Yang tidak berongga. Dia tidak makan dan tidak minum. Dia adalah yang maha kekal setelah makhluknya binasa. Dan Imam Al-Baihaqi juga berkata seperti ini. Lihat semua keterangan di atas di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Al-Ikhlas. Syekh Musaid At-Tayyar Hafizahullah menyebutkan 5 makna Es-Samad, lalu berkata. Perselisihan ini termasuk ikhtilaf tanawu, perselisihan jenis dalam ungkapan, bukan perselisihan dalam makna. Karena semua pendapat ini kembali kepada satu makna, yaitu sifat Allah yang tidak membutuhkan perkara yang dibutuhkan oleh makhluknya, karena kesempurnaan kekuasaannya. Dia tiada beranak dan tidak pula diperanakan. Syekh Musaid At-Tayyar Hafizahullah berkata, yaitu, Allah ini yang berhak diibadahi, Dia tidak dilahirkan sehingga akan binasa.
Dia juga bukan suatu yang baru yang didahului oleh tidak ada lalu menjadi ada. Bahkan dia adalah al-awal yang tidak ada sesuatu pun sebelumnya. Dan al-akhir yang tidak ada sesuatu pun setelahnya. Tafsir Juz Amma, Jilid 1 halaman 77. Syekh Musaid At-Tayyar, dan tidak ada seorang pun yang setara dengan dia. Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkata, tidak ada seorang pun yang menyamainya dalam seluruh sifat-sifatnya. Syar Akidah Wasitiyah, halaman 114, penerbit Dar Ibnu Haitsam. Syekh Musaid At-Tayyar hafizahullah berkata, dan tidak ada tandingan yang menyamainya dalam nama-nama, sifat-sifat dan perbuatan-perbuatannya. Tafsir Juz Amma, 1/77, Syekh Musaid At-Tayyar. Bantahan anggapan Allah memiliki anak. Banyak sekali bantahan Allah Azza wa Jalla di dalam kitab sucinya terhadap orang-orang yang beranggapan bahwa Allah memiliki anak. Antara lain firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Dia pencipta langit dan bumi. Bagaimana Dia mempunyai anak padahal Dia tidak mempunyai istri? Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu. Quran Surah Al-An'am ayat 101, maksudnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik dan pencipta segala sesuatu, maka bagaimana mungkin ada di antara makhluknya yang menandinginya? Allah Maha Tinggi dan Maha Suci dari anggapan mereka itu. Sesungguhnya beranggapan bahwa Allah memiliki anak merupakan celaan manusia kepada Allah yang Maha Kuasa, padahal mereka sangat tidak pantas mencelanya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah berkata, anak Adam mendustakanku, padahal dia tidak pantas melakukannya. Dia juga mencelaku, padahal dia tidak pantas melakukannya. Adapun pendustaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku tidak akan menghidupkannya kembali sebagaimana aku telah memulai penciptaannya. Sedangkan celaannya kepadaku adalah perkataannya bahwa aku memiliki anak, padahal aku adalah Es-Samad, aku tiada beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada seorang pun yang setara denganku. Hadis riwayat Bukhari, nomor 4975, karena besarnya dosa keyakinan Allah Azza wa Jalla memiliki anak, maka hampir-hampir dunia ini hancur karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan mereka berkata, Rabb yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sesungguhnya kamu telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Hampir-hampir langit pecah karena ucapan itu, dan bumi belah, dan gunung-gunung runtuh. Karena mereka mendakwakan bahwa Allah yang Maha Pemurah mempunyai anak. Al-Quran Surah Maryam ayat 88-91. Namun walaupun demikian besar dosa manusia itu, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Sabar. Bahkan Dia tetap memberikan rizki dan kesehatan sementara di dunia ini kepada orang-orang yang sangat lancang tersebut. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada seorang pun yang lebih sabar daripada Allah terhadap gangguan yang Dia dengarkan. Sebagian manusia menganggap Allah memiliki anak, namun Dia tetap memberikan keselamatan, kesehatan dan memberi rizki kepada mereka. Hadits riwayat Imam Al-Bukhari nomor 6099 di kitab Sahih beliau. Imam Muslim nomor 2804.
Kandungan surat Al-Ikhlas. Surat ini memuat berbagai kandungan dan faedah yang agung. Antara lain, penetapan sifat ahadiyah, keesaan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penetapan sifat samadiyah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sifat Allah yang tidak membutuhkan perkara yang dibutuhkan oleh makhluknya. Karena kesempurnaan kekuasaannya mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Penetapan tauhid dan kenabian. Kedustaan orang yang menganggap Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki anak. Kewajiban beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, karena hanya Dia yang memiliki hak untuk diibadahi. Inilah sedikit penjelasan tentang surat yang mulia ini, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam.